Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya, Ibu Gestiana. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot. Apa sih itu teks anekdot? Yuk kita simak bersama video kali ini. Sebelum saya menjelaskan mengenai teks anekdot, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Yang kedua, ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga, perbedaan anekdot dan humor. Yang keempat, struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan yang terakhir adalah pola penyajian teks anekdot. Kita simak baik-baik ya penjelasan setelah ini. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada layar, bahwa pengertian teks anekdot adalah sebuah cerita yang singkat, lucu, menarik, dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal atau suatu kejadian tertentu. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot ada 6. Yang pertama, bersifat lucu. Yang kedua, bersifat menggelitik. Yang ketiga, bersifat menyindir. Yang keempat, bisa berdasarkan pengalaman pribadi tokoh. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Dan yang keenam, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Ini adalah tabel perbedaan antara teks anekdot dan humor. Tujuan teks anekdot adalah menyindir, sedangkan tujuan teks humor adalah menghibur. Struktur teks anekdot berupa abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan humor hanya mempunyai satu struktur, yaitu orientasi. Subjek dalam teks anekdot adalah orang penting atau orang terkenal. Sedangkan subjek pada humor biasanya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Ide cerita teks anekdot berasal dari peristiwa nyata, sedangkan ide cerita humor mayoritas berasal dari cerita rekaan. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai perbedaan anekdot dan humor, saya akan memberikan contoh perbedaannya dalam bentuk teksnya agar kalian ada gambaran. Judul teks anekdotnya adalah dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar, selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan sih, Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Udinnya bertanya-tanya. Nah, bedakan dengan teks yang sudah tadi saya baca ya. Teks ini berjudul Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku. Hatiku anggur lebur, ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu, kalau memang perpisahan
ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Perhatikan contoh perbandingan antara teks anekdot yang tadi berjudul dosen yang menjadi pejabat dengan surat cinta tukang buah kepada tukang sayur berikut ini. Dilihat dari aspeknya, anekdot yang berjudul dosen yang menjadi pejabat dan cerita humornya yang berjudul surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Ide ceritanya, kalau yang teks anekdot itu berisi peristiwa nyata, sedangkan pada surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, itu ide ceritanya berupa rekaan. Isinya pada teks anekdot yang berjudul dosen yang menjadi pejabat, masalahnya terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan pada surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, yaitu masalah kehidupan sehari-hari atau yang sifatnya umum. Sedangkan untuk fungsi komunikasinya, yaitu menyampaikan kritik atau sindiran secara halus pada teks anekdot yang berjudul dosen yang menjadi pejabat, sedangkan pada teks humor, surat cinta tukang buah kepada tukang sayur, sifatnya atau fungsi komunikasinya adalah menghibur. Pasti kalian sudah ada gambaran ya mengenai perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Nah, sampai sini ada gambaran ya. Setelah ini akan saya jelaskan mengenai struktur teks anekdot. Saya akan menjelaskan mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai struktur teks anekdot ini. Struktur teks anekdot yang pertama adalah abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi merupakan bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi teksnya. Sedangkan orientasi berupa awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Jadi, kalian harus bisa membedakan antara abstraksi dan orientasi. Struktur teks anekdot yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan peristiwa yang disampaikan pada bagian orientasi akan memiliki permasalahan yang memuncak. Dari permasalahan tersebut akan diceritakan pada bagian krisis. Pada bagian krisis ini berarti ceritanya mulai memuncak ya. Kemudian struktur teks anekdot yang keempat adalah reaksi. Reaksi berupa tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Kita masuk pada struktur teks anekdot yang terakhir, yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita dan juga dapat berisi pesan moral yang didapatkan dari cerita yang ada pada teks anekdot. Itu tadi adalah penjelasan mengenai struktur teks anekdot. Ada berapa tadi ya struktur anekdot? Ya betul, ada 5. Yang pertama berupa abstraksi, yang kedua berupa orientasi, ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Yuk kita simak kembali. Unsur kebahasaan teks anekdot ada 6. Yang pertama berupa kata keterangan waktu lampau atau kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua berupa kalimat retoris. Yang ketiga menggunakan konjungsi hubungan waktu. Yang keempat penggunaan kata kerja aksi.
Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Dan yang keenam adalah penggunaan kalimat seru. Yuk, saya akan bahas satu persatu mengenai unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, ini adalah contoh dari kaidah kebahasaan teks anekdot dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu lampau. Saya memberikan contoh di sini adalah suatu hari, kemarin, dan sebagainya. Yang kedua, ada kalimat atau pertanyaan retoris. Saya memberikan contoh, siapa yang tidak ingin kaya? Coba, semuanya sepertinya ingin kaya ya. Yang ketiga, menggunakan konjungsi hubungan waktu. Contohnya, setelah, lalu, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kata kerja aksi. Contohnya, membuka, mengunyah, dan lain sebagainya. Kalimat perintah nomor 5, contohnya, tutup pintunya, kata Bu Gita. Dan yang terakhir adalah kalimat seru. Contohnya, oh maaf. Yang kedua, wah terima kasih. Itu adalah contoh dari satu persatu kaidah kebahasaan teks anekdot yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa diterima dengan baik ya sampai sini. Setelah saya sudah menjelaskan mengenai apa itu pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, selanjutnya saya akan menjelaskan pola penyajian teks anekdot. Teks anekdot itu bisa dijadikan dua pola penyajian. Pola penyajian yang pertama berupa dialog, yang kedua bisa berupa narasi. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa sih? Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Saya menjelaskan ciri-ciri kalimat langsung di sini berupa diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Bisa diterima ya sampai sini. Pola penyajian teks anekdot ada dua, yaitu berupa dialog dan berupa narasi. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai struktur teks anekdot. Nah, pasti teman-teman ingin bertanya ya, seperti apa sih contoh analisisnya? Yuk, saya akan terangkan seperti apa dan saya akan jelaskan juga. Simak baik-baik ya. Saya akan mencontohkan satu teks anekdot yang berjudul Cara Keledai Membaca Buku. Di sini sudah saya paparkan mengenai strukturnya. Struktur yang pertama berupa abstraksi. Isinya, Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Bagian orientasinya yaitu Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan ia perbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun, jika tidak, maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia kerjakan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka-buka sampulnya. Pada bagian krisis, yaitu si keledai menatap buku itu. Kemudian sangat ajaib, tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir.
Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timurleng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia meminta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik halaman buku itu. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah reaksi. Isinya berupa, namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Bagian koda adalah bagian terakhir dari struktur teks anekdot. Jadi, kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Di sini ada gambaran ya. Selain teks anekdot menyindir, ini juga terdapat pesan moral. Pesan moralnya kira-kira apa ya? Kalian bisa lebih giat belajar dengan membaca buku, tapi harus tahu isinya. Begitu ya. Nah, di sini setelah tadi saya sudah menjelaskan mengenai struktur teks anekdot, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot dengan disertai contoh analisisnya ya. Jadi agar kalian tidak bingung. Contohnya di sini adalah teks anekdot berjudul Menghitung Keledai. Suatu hari, Abu Ali pergi ke pasar dan membeli 9 keledai. Dia pulang ke rumah dengan menunggangi salah satu keledai dan 8 ekor keledai lainnya mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, Abu Ali berkata pada dirinya sendiri, saya harus memastikan semua keledai saya ada di sini. Ia berbalik untuk menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, di mana keledai yang ke-9? Abu Ali panik. Ia melompat turun dari keledainya, melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan. Tapi tidak ada keledai yang tertinggal. Saya akan menghitungnya lagi, kata Abu Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, keledai yang ke-9 pasti sudah kembali. Abu Ali kembali menunggangi keledainya dan pergi. Setelah beberapa saat, ia menghitung keledainya lagi. Tapi jumlah yang dihitungnya hanya ada 8 ekor keledai. Sekali lagi ia melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan. Tapi tidak ada keledai yang tertinggal. Saya akan menghitungnya lagi, katanya. Dan kali ini ada 9 ekor. Saat itu Abu Ali melihat temannya Musa sedang berjalan. Musa, panggilnya, bantu saya menghitung keledaiku. Saya merasa selalu kekurangan 1 ekor. Kalau saya berhenti untuk menghitung ada berapa ekor, saya hanya melihat 8 ekor saja. Tapi kalau saya turun dari keledai yang sedang ditunggangi, lalu mencoba berhitung, keledai yang ke-9, dia ada lagi. Saya justru bisa melihat ada 10 ekor keledai, tawa Musa, dan keledai yang ke-10 namanya Abu Ali. Dari teks anekdot dengan judul Menghitung Keledai tadi, yuk kita coba untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdotnya. Kaidah kebahasaan teks anekdot yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Buktinya, suatu hari Abu Ali pergi ke pasar dan membeli 9 keledai. Yaitu kata suatu hari ya, itu sudah peristiwa masa lalu. Yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris. Di sini, di teks anekdot ini tidak ada kalimat retorisnya.
Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau yang dinamakan dengan konjungsi temporal. Buktinya, setelah beberapa saat ia menghitung keledainya lagi, tapi jumlah yang dihitungnya hanya ada 8 ekor keledai. Sekali lagi ia melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan. Kata setelah merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau konjungsi temporal. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja aksi. Suatu hari, Abu Ali pergi ke pasar dan membeli 9 keledai. Dia pulang ke rumah dengan menunggangi salah satu keledai dan 8 ekor keledai lainnya mengikutinya di belakang. Setelah beberapa saat, Abu Ali berkata pada dirinya sendiri, "Saya harus memastikan semua keledai saya ada di sini." Ia berbalik untuk menghitungnya. Ia melompat turun dari keledainya, melihat ke balik bebatuan dan balik pepohonan. Tapi tidak ada keledai yang tertinggal. Nah, kata-kata yang saya catat tebal merupakan kata kerja aksi, yaitu pergi, membeli, menunggangi, mengikuti, berkata, berbalik, menghitungnya, melompat, dan yang terakhir, melihat. Kaidah kebahasaan kelima, yaitu menggunakan kalimat perintah. Bantu saya menghitung keledaiku. Saya merasa selalu kekurangan 1 ekor. Itu merupakan kalimat perintah ya. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru. Di sini saya mencontohkan ada kata oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dimana keledai yang ke-9? Abu Ali panik. Dari mulai kata oh sampai dengan Abu Ali panik, ini merupakan kalimat seru. Bisa diterima dengan baik ya. Dan pola penyajian teks anekdot yang digunakan adalah berupa narasi. Sekian pembelajaran kali ini. Kita bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.